Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja UKIN, perkenalkan nama saya Sudarso. Saya adalah guru dari SMK Mu 1 Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024 Pendidikan Teknik Mesin di Universitas 11 Maret Surakarta dengan nomor NIM X902308 3218. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja UKIN di SMK Mu 1 Klaten Utara. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 MF dengan materi alat ukur mekanik presisi mikrometer. Berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu, dipimpin salah satu atau ketua kelasnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Ya, sebelum pembelajaran mulai kita absen dulu ya. Maku Mo Ismail, Muhammad Zaki, Muhammad Siddiq. Sebelumnya kita mempelajari alat ukur apa kemarin? Jangka sorong atau vernier kaliper. Yang ketelitian berapa kemarin? 0,02 sama 0,05. Jadi kemarin saya sudah saya suruh install di Google Play Store ya, untuk simulator alat ukur atau simulator vernier caliper. Di situ banyak sekali alat-alat ukur yang digunakan di teknik mesin, gitu ya. Dengan bisa mempelajari dengan simulator itu, gitu ya. Kemarin kita sudah jangka sorong. Untuk selanjutnya nanti kita pelajari untuk mikrometer. Ada inset mikrometer dan outset mikrometer. Ada yang sudah tahu tentang mikrometer? Belum. Dan nanti kita lihat materi di depan sama video. Jadi mikrometer itu digunakan di dunia kerja pada waktu Anda sudah mengerjakan, contohnya di bubut. Walaupun sudah pakai jangka sorong, nanti ada tim yang khusus untuk pengukuran. Jadi benda itu masuk atau enggak.
masuk ketelitiannya, karena mikrometer lebih presisi dibandingkan dengan vernier kaliper gitu ya. Jadi nanti di industri ada yang khusus untuk bahan apa itu benda kerja itu masuk layak apa itu masuk di industri, karena nanti ada yang tidak layak, nanti dikerjakan ulang lagi. Jadi situ. Jadi nanti di industri pasti digunakan baik mikrometer luar maupun mikrometer dalam. Nanti kita pelajari ada inset mikrometer dan outset mikrometer. Jadi nanti untuk mikrometer kita bisa mempelajari alat ukur mikrometer, terus cara penggunaannya. Ini yang kompetensi dasar yang nanti kita pelajari untuk hari ini. Ada yang mengatakan mikrometer skrob itu nanti atau mikrometer itu ketelitiannya 0,01 mm, jadi lebih teliti dibandingkan dengan vernier kaliper. Nanti untuk mengukur ketebalan, jadi mikrometer itu untuk mengukur ketebalan diameter sebuah benda, terus bisa ketinggian. Ketelitian alat ukur mikrometer nanti 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong atau vernier kaliper. Jadi nanti kalau jangka sorong 0,1 mm, sedangkan mikrometer itu 0,01 mm. Nah, nanti bisa kita lihat mikrometer fungsinya mengukur benda kerja pada bagian luar, itu namanya outset mikrometer. Kalau untuk mengukur benda kerja pada bagian dalam namanya inset mikrometer. Kita bisa lihat di sini outset mikrometer. Jadi untuk mengukur bagian luar benda kerja, bisa ketebalan diameter luar. Terus nanti yang satunya ini bisa kita lihat, ini namanya inset mikrometer, gitu ya, untuk mengukur apa? Benda kerja bagian dalam. Nanti yang kita pelajari hari ini itu kita lanjutkan ya. Ini batas ukuran mikrometer itu ada 0 sampai 25, nanti bisa dilihat di bawahnya di sini. Kalau di atasnya mereknya, kalau di bawahnya, kalau yang saya bawa ini 25 sampai 50. Jadi ada 0 sampai 25 mm itu maksimal yang nanti diukur ya, batasnya. Kalau lebih dari 25 nanti pakainya yang 25 sampai 50. Ini 25 sampai 50 itu maksimalnya nanti 50. Ada yang 50 sampai 75. Jadi batas maksimalnya 75 mm. Satuannya pakai milimeter ya. Ini kita bisa lihat mikrometer yang nomor 1 itu apa? Skala apa? Sleeve. Nomor 2 skala timbel. Yang ketiga itu ratchet. Ini bagian-bagian untuk mikrometer. Ini bisa kita lihat itu ya, yang paling ujung itu anvil, spindle. Jadi ini anvil ya, spindle, lock nut ini untuk kunci. Atau sleeve, nanti ada sleeve di sini, timbelnya yang berputar, framenya, sama ratchet untuk mengunci. Jadi cukup nanti 3 kali, jangan apa putar terus, nanti biasanya patah. Udah, ada yang sampai sini, ada yang tanya tentang masalah ini? Belum? Bisa lanjut ya. Nah, ini untuk cara membaca mikrometer, nanti bisa kita lihat videonya untuk cara baca mikrometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang pengukuran menggunakan mikrometer. Skala pengukuran 0 sampai 25 mm
dengan ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian pada mikrometer: yang pertama ada frame mikrometer. Kedua, anvil, fungsinya penahan benda kerja yang diukur. Ketiga, ada spindle, fungsinya menjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat, sleeve atau tabung tempat skala utama. Kelima, ada thimble, tempat skala nonius, dan diputar untuk menggerakkan spindle menjepit benda kerja. Ada ratchet knob untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur, dan mengeluarkan bunyi ketika spindle sampai di permukaan benda. Terakhir, ada lock untuk mengunci hasil pengukuran atau mengunci timbel. Sebelum mikrometer digunakan, wajib dilakukan proses kalibrasi. Caranya, putar ratchet sampai anvil dan spindle bersentuhan, kemudian kunci. Kita lihat di sini kelebihan 0,01 mm, sehingga perlu dikalibrasi. Kita lihat di bagian belakang ada lubang untuk memutarkan sleeve menggunakan micrometer wrench atau kunci mikrometer. Masukkan ujung kunci mikrometer ke lubang mikrometer pada bagian sleeve. Kita jepit frame mikrometernya di ragum untuk memudahkan pemutaran sleeve. Putarkan sleeve sampai skala nonius 0 sejajar dengan sumbu ukur pada skala utama. Setelah sejajar, maka mikrometer siap digunakan. Berikut latihan membaca ukuran pada mikrometer. Oke, ini yang disebut skala utama. Ini skala utama setengah atau skala tengah. Ini skala nonius. Untuk cara pengukurannya, misalkan benda ini akan kita ukur, kita hitung ketebalannya, kita putarkan. Oke, setelah dekat dengan permukaan benda, baru kita pakai ratchet sampai si ratchet berbunyi. 1, 2, 3. Ini berhenti di sini. Kita kunci. Lalu kita hitung hasil pengukurannya. Oke, bisa dilihat di sini skala utamanya ada di 10 mm dan skala nonius yang sejajar dengan sumbu ukur skala utama ini ada di 0,15 mm. Jadi hasilnya 10,15 mm. Jadi untuk apa itu nanti bisa kita pelajari, kita bikin kelompok diskusi ya. Ya, monggo bisa mengatur kelompoknya masing-masing. Dan ini saya mau membagikan LKPD ya. Nanti setiap kelompok 1 itu udah ada LKPD. Nanti LKPD-nya 2. Saya ini masukkan sini. Tadi kan saya lihat video tuh. Masukkan sini. Ini benar kan. Naik atau turun monggo. Ini udah sekarang. Oh, iya kan? Kita pakai yang 0 sampai 25 mm. Nah, benda yang kita ukur maksimalnya 25 mm. Gitu ya. Nanti belajar kalibrasi dulu. Oke. Gitu ya. Monggo. Kita kondisi baik. Nah, coba dulu ada yang isi. Oke, berarti gimana? Nah, ini. Bilang
itu ya, dikali bersih 10 nolnya. Nah ini oke, dana bisa untuk ukuran ini untuk 0 sampai 25 mm, penelitiannya 0,01 mm. Ini kan kasih tinggal segitu kan. Pas. Kalau yang di pas tinggal. Loh, ini kan, ini kan diputer tuh, dipasih di, di sini gini. Nah, dikenceng ke, terus, kan kenceng, ini bagian dalam. Terus dikunci, dicopot. Nah ini pilih alat ukur yang dipakai. Tadi kan, ini kan mikrometer kan. Nah, sambil belajar itu, ini benda kerja yang kita ukur, masukkan di sini. Oke, kita putar. Sama seperti ngukur di benda kerja. Bedanya kalau ini nggak bisa kalibrasi, ya kan? Kalau pakai alat ukur beneran kita bisa kalibrasi. Sambil belajar ini, sambil itu. Itu ya. Jadi semuanya harus diinstal di Play Store untuk alat ukur simulator. Enggak. Saya suruh install kemarin pakai apa yang kemarin? Kami dari kelompok 1 perkenalkan nama saya Aku Bima Prabowo. Nama saya Rara Wijaya. Nama saya Putra. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD mengenai mikrometer. Pertanyaan nomor 1, uraikan fungsi dari bagian mikrometer yang ditunjukkan nomor 5 pada gambar di bawah ini. Slip bagian ini berbentuk badan logam dan diletakkan pada bagian skala utama pengukuran. Bagian ini berbentuk lingkaran yang berfungsi sebagai penunjuk skala pengukuran. Untuk pertanyaan nomor 2, uraikan hasil dari pengukuran pada gambar di bawah ini. Skala utama atau satuan 4 mm, skala utama pecahan min mm, skala minusnya 0,34 mm. Hasil pengukuran 4 plus 0,34 mm. Hasil ukurannya yaitu 4,34 mm. Pertanyaan nomor 3, uraikan hasil dari pengukuran pada gambar di bawah ini. Skala utama satuan 3 mm, skala utama pecahan 0,20 mm, skala minus 0,24 mm. Hasil pengukuran 3 tambah 0,50 tambah 0,24 dengan 3,74 mm. Uraikan hasil dari pengukuran pada gambar di bawah ini. Skala utama 2,2 mm, skala utama 0,50 mm samping, skala minus 0,20 mm. Pengukuran 2,50 tambah 0,27 sama dengan 2,77 mm.
Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Maka fungsi berkata mikroskop, mikrometerskop. Timbel merupakan bagian mikrometerskop yang berbentuk batang logam yang bisa diputar. Ukurannya lebih besar dari slip dan jadi tempat diletakkannya skala manius. Bagian ini bisa digerakkan dengan tangan pengguna mikrometer. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Muhammad Siti Salamin dari kelompok 4 menunjukkan bagian mikrometer stroke yang bernama frame. Untuk bagian frame di bagian mikrometer itu di bagian sini. Sudah mas? Nah, Yang lainnya monggo mas Nova. Saya Novaris Nur Hasan akan bertanya, mengapa mikrometer skop digital lebih mudah untuk dibaca? Ada yang mau membantu? Kalau tidak bisa, mau orang lain bisa membantu? Pertanyaan dari Mas Nova. Saya bisa membantu. Ya, Mas mau sebenarnya disangin ya? Monggo masuk. Mikrometer disangin bisa membantu. Mikrometer tadi kita memiliki layar besar. Hasil pengukuran bisa langsung Anda lihat di layar tanpa harus dihitung secara manual. Cukup. Ada yang lain? Dari kelompok Mas Mako? Sudah? Sudah ditutup. sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setelah kita pelajari tadi tentang mikrometer, bagian-bagiannya, jenis-jenis mikrometer tahu kan? Perbedaannya tahu, ya kan? Cara ngukurnya tadi bisa sudah diaplikasikan dengan apa itu simulator mikrometer ya, sama alat ukur yang sebenarnya. Jadi sudah tahu cara kalibrasinya. Untuk yang terakhir ini nanti evaluasi, ya. Jadi satu anak mengerjakan evaluasi secara mandiri. Mungkin Mas apa ini bisa pindah ke belakang sana, monggo. Ya, saya bagikan ya untuk instrumen penilaiannya nanti ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Jadi satu-satu. Nanti sebelum apa itu dilapis ya, dilapis dulu biar enggak. Alat ukurnya tadi mana? Sebelum dimasukkan dibersihkan dulu. Nanti termasuk perawatan. Sebelum dimasukkan dibersihkan, nggih. Yang ini sudah dinolkan, yang bersihkan alat. Dinolkan dulu. Bersihkan. Ya, dimasukkan. Dan untuk kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari mikrometer luar ya. Jadi fungsinya apa tadi mikrometer? Untuk mengukur ketebalan atau diameter
luar. Bagian-bagiannya apa saja tadi? Ada anvil, frame, apalagi? Timber, ratchet, apalagi? Sleeve, gitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Anda sudah bisa menggunakan alat ukur, mengetahui fungsi-fungsinya, mengetahui bagian-bagiannya, dan mengukur pada benda sebenarnya. Walaupun Anda di rumah sudah belajar menggunakan simulator mikrometer, ternyata ada perbedaannya. Kalau di alat ukur yang sebenarnya harus kalibrasi dinolkan dulu, gitu ya. Itu untuk pertemuan hari ini mikrometer. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas nanti dial indikator, gitu ya. Nanti di simulator itu bisa Anda pelajari dulu. Jadi pertemuan besok dial indikator, gitu ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sekian. Salah satu bisa pimpin doa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.